Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wulandari akan memaparkan tentang analisis penyaluran PKH di Indonesia yang belum tepat sasaran dilihat dari perspektif ekonomi dan politik. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu kemiskinan, sehingga pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti halnya pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah juga menerapkan berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengadakan program Keluarga Harapan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tujuan dari PKH ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan yang terjadi antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. PKH ini telah dilaksanakan sejak 2007, yang mana dikenal juga sebagai Conditional Cash Transfer di dunia internasional. PKH ini digunakan sebagai sarana untuk mempermudah akses bagi KPM dan memanfaatkan berbagai fasilitas dasar seperti fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan dan merencanakan berbagai kebijakan guna mengentaskan kemiskinan melalui PKH, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang belum menerima bantuan PKH akibat adanya pendataan yang salah dan berujung pada penerimaan PKH yang salah sasaran. PKH dalam buku pedoman pelaksanaan PKH itu dijelaskan sebagai suatu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Saavedra mengatakan bahwa program CCT di Amerika Latin telah mampu membantu dalam upaya pengurangan masalah kemiskinan bagi peserta program tersebut, dan mengatakan bahwa program CCT secara statistik mampu meningkatkan jumlah pendaftaran, kehadiran, dan akses pendidikan melalui program-program yang relatif kecil, serta menurunkan angka putus sekolah, terutama pada sekolah menengah atas. Akan tetapi, terdapat hambatan lainnya yaitu banyaknya sekolah secara umum masih belum memiliki program CCT yang matang untuk dilaksanakan. Awalnya, jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2007 hanya mencakup 7 provinsi. Sampai pada tahun 2018, bantuan PKH ini telah mencakup 34 provinsi dengan 512 kabupaten atau kota dan 7.214 kecamatan di Indonesia. Selama tahun 2007 sampai 2018, cakupan KPM PKH ini mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pemerintah pada setiap tahunnya menaikkan anggaran PKH sehingga anggaran tersebut mampu mencakup banyak KPM PKH. Dengan demikian, semakin banyaknya jumlah cakupan dan anggaran PKH diharapkan mampu untuk mengatasi adanya kemiskinan yang dialami oleh KPM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi adanya kesenjangan sosial. Untuk kriteria penerimaan PKH ini dibagi menjadi 3 kriteria komponen dengan masing-masing kriteria mendapatkan besaran bantuan yang berbeda. Untuk kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan atau menyusui dengan besaran bantuan 2.400.000, anak berusia 0 sampai 6 tahun dengan besaran bantuan 2.400.000. Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi SD atau MI sederajat dengan besaran bantuan 900, SMP atau MTS sederajat dengan besaran bantuan 1.500.000, SMA atau MA sederajat dengan besaran bantuan 2 juta, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang masih belum menyelesaikan minimal wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, kriteria komponen kesenjangan sosial meliputi lanjut usia dari usia 60 tahun dengan besaran bantuan 2.400.000, penyandang disabilitas dengan besaran bantuan 2.400.000. Awalnya, alokasi dana PKH ini hanya mencapai 843,6 miliar untuk 500.000 rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran untuk meningkatkan program perlindungan sosial dan kemampuan keuangan negara,
Maka di tahun 2019 pagu PKH mencapai 34,38 triliun untuk 10 juta KPM. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa komponen pendidikan untuk anak SMA atau sederajat baru mulai diberikan pada tahun 2015. Untuk tahun 2017 sampai 2018, bantuan PKH diberikan secara fixed atau flat policy tanpa melihat kondisionalitas KPM PKH dengan memberikan nilai bantuan senilai 1.890 per KPM per tahun untuk KPM PKH reguler. Sedangkan untuk KPM PKH akses atau yang memiliki komponen disabilitas dan lanjut usia mendapatkan besaran bantuan 2 juta per KPM per tahun. Kemudian pada tahun 2019, bantuan diberikan sesuai kondisionalitas KPM dengan besaran bantuan senilai 1,4 juta sampai 10,6 juta per tahun per KPM-nya. Untuk alur pelaksanaan PKH ini tidak serta-merta diberikan kepada sembarangan orang, melainkan hal ini dilakukan melalui beberapa rangkaian, mulai dari perencanaan yang dilakukan oleh Kemensos, penetapan calon peserta PKH untuk menetapkan wilayah dan jumlah calon KPM, pertemuan awal dan validasi dilakukan agar KPM PKH memiliki pemahaman yang cukup mengenai PKH dan kesiapan sebagai KPM. Kemudian penetapan KPM PKH setelah peserta KPM PKH memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, penyaluran bantuan ke tangan KPM PKH yang telah ditetapkan. Setelah itu, peserta dapat menggunakan layanan seperti pendampingan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 dan Family Development Session atau FDS, serta menggunakan layanan Fasdik dan Faskes. Verifikasi komitmen dilakukan untuk memantau tingkat kehadiran anggota KPM PKH pada Faskes dan Fasdik secara rutin. Dan terakhir adalah pemutakhiran data untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH yang mana data ini sebagai data dasar dari program perlindungan sosial. Kasus pelaksanaan PKH ini sebenarnya terjadi di banyak wilayah di Indonesia, tetapi saya hanya mengambil contoh 3 daerah, di mana di Jawa Tengah ini 30% PKH tak tepat sasaran akibat penggunaan data yang tidak update dan standar kemiskinan yang berbeda di lapangan. Di Majalengka, data yang digunakan berdasarkan data kemiskinan 2015, artinya data tersebut sudah tidak valid jika digunakan untuk saat ini. Di NTB, penerimaan PKH diberikan pada pihak yang seharusnya tidak menerima. Hal ini didukung dari hasil riset BPS yang mengatakan bahwa sekitar 20% penyaluran bantuan PKH ini salah sasaran. Untuk analisis ekonomi, dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2013 sampai dengan Maret 2018 relatif cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa bantuan PKH yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak yang cukup baik dalam pengentasan masalah kemiskinan. Selain itu, PKH juga mampu menurunkan angka Gini rasio yang menunjukkan angka ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akan tetapi, pada kenyataannya itu di lapangan masih terdapat penyaluran PKH yang belum tepat sasaran. Tentunya hal ini dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan PKH itu sendiri. Sehingga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dalam menangani kasus tersebut dan diperlukan adanya pengkajian dan evaluasi mengenai proses pendataan dari pemerintah dan instansi terkait guna meminimalisir adanya kasus PKH yang salah sasaran. Kemudian adanya program PKH ini dinilai mampu mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dalam biaya pengeluaran dasar, misalnya itu di bidang pendidikan. Dengan adanya program PKH dapat memberikan kesempatan bagi keluarga kurang mampu untuk bersekolah dan menikmati fasilitas sekolah yang tersedia, sehingga kualitas SDM ini menjadi lebih berkualitas dan rantai kemiskinan antar generasi dapat diputus dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di kemudian harinya. Untuk analisis politik, proses penyaluran bantuan PKH ini tidak lepas dari peran koordinasi antar berbagai pihak yang terkait. Untuk mewujudkan tujuan PKH diperlukan koordinasi juga yang cukup baik antar berbagai pihak. Berdasarkan pada penemuan Ombudsman mengenai maladministrasi dalam PKH yang berkaitan dengan integritas data,
yang menyebabkan banyak KPM PKH ini belum tepat sasaran. Ombudsman RI memberikan himbauan kepada Himpunan Bank Negara selaku lembaga penyaluran bantuan PKH untuk melakukan perbaikan agar penyaluran dananya ini lebih fleksibel dan solutif karena data yang diterima itu kurang valid. Yang mana pada kenyataannya di lapangan ini memang masih banyak dijumpai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mampu menyelewengkan tugas tanggung jawabnya sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Tidak sedikit dijumpai penyaluran bantuan PKH ini belum tepat sasaran karena misalnya orang yang seharusnya tidak menerima manfaat tersebut tetapi karena memiliki hubungan persaudaraan dengan oknum tersebut ia mendapatkan bantuan PKH sehingga pihak yang seharusnya tidak menerima bantuan malah mendapat bantuan dan pihak yang seharusnya menerima bantuan malah tidak mendapat bantuan. Untuk mengatasi adanya penyaluran PKH tak tepat sasaran, Kementerian Sosial dengan berbagai pihak yang terkait memberikan sanksi bagi mereka yang telah mampu tetapi masih memperoleh bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri akan dikenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang telah dijelaskan dalam bab 8 ketentuan pidana yang berbunyi pada pasal 42 itu setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Dan pada pasal 43 ayat 1, setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Adanya sikap tegas dalam peraturan perundang-undang tersebut semata-mata untuk mengurangi tindakan penyaluran dana yang tak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan labelisasi seperti menempelkan stiker di pintu rumah keluarga penerima PKH sebagai tanda bahwa keluarga tersebut benar-benar terdaftar dan terdata sebagai peserta bantuan PKH dan bantuan sejenisnya untuk menghindari penyaluran dana bantuan yang tak tepat sasaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.